Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sekarang Satria Garuda Bima X. Sorry, aku tahu kalian udah lama nunggu. Sorry banget, aku nggak bisa janji banyak, tapi aku usahakan aku bisa upload lebih banyak dan Satria Garuda Bima X aku tamatkan secepatnya ya. Amin. So, di episode sebelumnya ada cukup banyak hal yang terjadi ya. Ada beberapa momen wholesome juga. Aku suka banget sama Satria Torga sekarang. Dan Azazel, Azazel kemarin ada banyak senyum, ada banyak ketawa ya kan. Tapi sekarang tiba-tiba dia ingin mengorbankan diri untuk pergi ke dunia paralel. Yang artinya di dunia manusia hanya ada Bima dan Torga untuk menghadapi pasukannya Black Lord. Apa kita langsung dikasih lihat perjalanannya Reza menuju ke sana? Kukira nunggu beberapa episode dulu loh. Kenapa kau menyusup ke sini? Siapa? Lama tidak bertemu, Reza. Bukan Mikhail. Suara ini. Masa Rasputin? Apa Rasputin balik lagi? Ini belum masuk dunia paralel kan? Ini masih dalam perjalanannya. Jembatan antara dunia manusia dan dunia paralel kan? Rasputin beneran dong. What? How? Dia udah mati bukannya kan? Sejauh aku nonton Bima X ya, ini yang paling gak aku sangka banget. Kembalinya seorang Rasputin Big Bad di season sebelumnya. Kayak, buat apa dia balik lagi dan gimana caranya dia bisa balik lagi juga. Dia udah mati kan? Selamat datang. Oh, topengnya beda tapi. Wajahnya kayak udah rusak gitu ya. Masamu sudah berakhir. Ya, aku nggak terlalu suka sama Rasputin sih. Menurutku Rasputin karakter villain yang termasuk kurang ya. Justru hal paling menarik di ceritanya Rasputin adalah ketika dia dihabisi oleh si topeng besi. Itu yang paling menarik banget. Aku yang tinggal rohnya saja. Tidak bisa kemanapun. I see, cuma tinggal roh doang. Aku Azazel. Aku masih suka banget sama adegan itu. Hah? Apapun yang terjadi, aku tetap kakakmu, Reza. Gila, penampilannya Christian Loho di situ benar-benar suaranya. Hah? Wow. Ke dunia paralel. Oke, sekarang perjalanan menuju dunia paralel. Oke. Gila, ketara banget yang bikin series ini tuh suka sama karakter ini gitu loh. Banyak banget adegan dia yang keren-keren. Episode kali ini ternyata mayoritas isinya cuma recap ya. Mereka memperlihatkan kembali momen-momen penting yang dilalui oleh Azazel dalam Satria Garuda Bima season pertama. Tapi menariknya kali ini dari sudut pandang Rasputin, masternya Azazel dulu. Di episode sebelumnya, Reza Brahmasakti berangkat menuju dunia paralel untuk mencari keberadaan orang tua mereka. Tapi ternyata di tengah jalan, dia dicegat oleh jiwa dari Rasputin. Jiwa Rasputin itu ternyata sudah tidak memiliki tubuh karena tubuhnya sudah dibunuh oleh si topeng besi. Tapi jiwanya terombang-ambing, dia nggak bisa lari ke dunia paralel dan nggak bisa lari ke dunia manusia. Jadi hanya tersesat di tengah-tengah. Karena itu Rasputin ingin merebut tubuhnya Azazel biar bisa dia pakai untuk melawan Black Lord. Makanya dia sengaja menciptakan ilusi seakan-akan membuat hati Azazel itu goyah. Menyebutkan 3 dosa besarnya Azazel. Dosa yang pertama adalah menjadikan Ray Brahmasakti sebagai Bima, yang akhirnya membebani Ray Brahmasakti dengan takdir sebesar itu gitu kan, memaksa dia untuk menyelamatkan dunia. Lalu dosa kedua adalah menjadi Satria Fudo, Azazel, yang mencelakai banyak orang, meskipun itu jelas perbuatannya Rasputin ya. Lalu dosa ketiga adalah mencoba melarikan diri dari semua dosa masa lalunya itu. Meskipun ini cuma ilusi dari Rasputin untuk membuat Azazel lemah, cuman aku ngerasa selama ini kayaknya Azazel memang kepikiran sama hal-hal itu. Makanya ini dimanfaatkan sama Rasputin. Di beberapa episode yang lalu aku penasaran kan. Azazel ini kok selalu ngalah sama Bima gitu kan. Power Stone semuanya dikasih ke Bima. Begitu ada tentang orang tua mereka, Azazel juga yang sengaja mengorbankan diri untuk masuk ke dunia paralel untuk menjemput orang tua mereka. Jadi kayak ada terlalu banyak pengorbanan yang dilakukan Azazel untuk Bima. Tapi ternyata ya Azazel sedang mencoba menebus dosa masa lalunya, menjadikan Ray sebagai Satria Garuda Bima yang akhirnya membuat
Rey berhadapan dengan banyak monster, berpotensi menjadi celaka dan segala macem ya kan. Terus juga dia merasa masa lalunya sebagai satria kegelapan Fudo Azazel itu juga ya, membebani dia lah. Dia merasa perbuatannya itu salah dan segala macam, karena itu sekarang dia sedang mencoba untuk menebus kesalahan-kesalahan masa lalunya. Makanya selama ini dia kerasa kayak terlalu banyak berkorban sama Bima karena dia ngerasa salah banget sama Bima. Ada banyak momen-momen yang aku kangen di sini. Kemunculan pertamanya Mikhail pakai tudung hitam itu keren banget. Tapi ya, mayoritas episode ini isinya cuma recap perjalanan Azazel menuju dunia paralel, mungkin akan diperlihatkan di episode selanjutnya. Tapi enggak sih, kayaknya episode selanjutnya kita bakalan nyoba ke dunia manusia, tempatnya Bima sama Torga. Tebakanku kayak gitu sih. Kok Bima sama Torga berantem? Palsu kah? Atau mereka ada semacam bentar, kalaupun ada konflik nggak bakalan intens ini berantemnya sih. Dia sampai berubah hijau, dia sampai berubah putih. Ini serius banget. Oh my god. Seru sih. Aku dari dulu pengen lihat mereka berantem memang. Cuman ini alasannya apa? Aku berpikir, untuk menjadi partner yang sempurna seperti Reza, aku harus mengenal Rey. Jadi ayo kita latihan sama-sama di Limbo. Oh my. Setiap satria kan bisa masuk ke Limbo. Di sana kita bisa latihan kekuatan jurus gabungan tanpa harus saling menahan kekuatan. Logikanya Dimas oke juga sih. Maksudku, chemistry antara Azazel dengan Bima itu bisa sekuat itu salah satu penyebabnya ya karena mereka dulu pernah saling lawan, ya kan? Azazel pernah jadi jahat. Setelah itu mereka baikan, chemistry-nya jadi oke banget. Aku pergi dulu ya. Monster ini lagi. Aku tuh nggak suka sama monster ini. Bukan apa-apa sih, aku suka sama desainnya dan aku suka sama karakternya juga, lucu ya kan. Cuman kayak nggak ada apa-apa di karakter ini. Isi karakternya cuman makan. Aku harimau spirit. Aku adalah kumpulan roh satria harimau di masa lampau. Oh, I see. Berarti nanti kalau Dimas tugasnya selesai, dia menjadi satu dengan itu ya? Sejak dulu latihan bersama para satria yang berbeda aliran bukan hal asing di Limbo. Oke, jadi memang latihan antara para satria itu sering terjadi ya di masa lalu ya. Aku jujur pengen lihat sih kisah-kisah di masa lalu di mana para satria itu saling bertarung. Seperti ada yang memanggilku. Kok aku langsung merinding loh. Kayaknya feelingku bener ya ada hubungan sama topeng besi dengan Power Stone kuning. Rena, tunjukkan hasil latihanmu. Udah, senang hati. Oh oke, Rena, ayo kita lihat. Randy sama Rena sebenarnya asik kalau jadi duo satria kakak beradik ya. Itu sebenarnya konsep yang menarik juga sih. Meskipun dibuat nggak sekuat Torga, Bima, sama Azazel, tapi tetap bakalan menarik kalaupun mereka ada ya. Gak kena. Oh no! Torga memang agak kurang ya kalau untuk kolaborasi sama orang lain. What? Kemana? Apa ini? Itu suara siapa? Tempat itu adalah berisi roh-roh para kesatria Torga di masa lalu. Apa itu salah satu kesatria yang agak jahat? Jangan sentuh cahaya itu, Satria Garuda. Warnanya tapi ungu. Itu adalah gerbang cahaya menuju Dark Limbo. Dark Limbo. Di dalam Dark Limbo tersimpan memori sedih para satria. Oke, menarik. Yang artinya ini membuka kemungkinan kalau di dalam Bima juga ada Dark Limbo ya. What? How? Di mana ini? Topeng besi! Oh my Tidak god! mungkin. Bagaimana bisa kau masuk ke Limbo? Tidak kusangka ada tempat seperti ini. Di mana ini? Oke, kita bahas dari awal ya. Episode ini dibuka dengan pertarungan Bima melawan Torga. Dan itu pertarungannya benar-benar seru banget. Bima menggunakan Power Stone hijau, Torga menggunakan Power Stone putih. Mereka saling bertarung, bahkan Helios juga bertarung melawan Atlas. Dan itu bikin aku bingung banget, ada apa ini? Tapi ternyata mereka itu berdua cuma latihan. Torga ingin membangun chemistry yang lebih bagus dengan Bima, dan logikanya dia seperti ini. Bima dan Azazel itu bisa punya chemistry yang bagus karena mereka itu dulu pernah bertarung. Dan aku setuju sih.
Bima itu pernah bertarung melawan Azazel ya kan, waktu Azazel menjadi jahat. Dan dari situ, Bima tahu kekuatannya Azazel itu di bagian mana dan kelemahannya Azazel itu di bagian mana. Sama Azazel juga tahu kelemahannya Bima di mana dan kekuatannya Bima di mana. Akhirnya mereka bisa saling mendukung. Dan Torga ingin punya itu. Makanya dia berusaha bertarung melawan Bima untuk latihan. Tapi ternyata gagal juga. Mereka nggak kompak, chemistry-nya nol. Dan jujur ini agak aneh sih, karena di episode-episode sebelumnya, Torga itu pernah mendadak duet sama Azazel, ya kan? Dan mereka kompak banget. Atau bisa jadi itu cuma Azazelnya yang kelewat jenius ya dalam bertarung, makanya Azazel bisa kompak sama siapa aja. Sama Bima bisa kompak, sama Torga juga bisa kompak, mungkin kayak gitu. Atau mungkin sifat dasarnya Azazel sama Torga itu mungkin mirip, jadinya mereka bisa kompak lebih cepat ya daripada Torga sama Bima. Anyway, Torga alias Dimas berusaha untuk kompak dengan Bima alias Rey. Dan solusi dia adalah mencari tahu tentang kehidupannya Rey. Karena dia ngerasa Rey itu jarang cerita tentang dirinya sendiri. Dan saat itulah muncul gerbang Dark Limbo di depan Dimas. Jadi, Limbo itu adalah semacam dimensi dunia yang ada di dalam Power Stone, dikenal sebagai dunianya para kesatria. Limbo ini udah muncul sejak Satria Garuda season pertama ya. Di situ sering banget diperlihatkan Limbo, dimensi dunia di dalam Power Stone merah, di mana Rey itu sering ngobrol sama Reza waktu itu di situ waktu masih jadi Mikhail ya. Nah, sementara Dark Limbo adalah sebuah dimensi negatif yang ada di dalam Power Stone dan itu berisi kesedihan para kesatria di masa lalu. Jadi isinya benar-benar negatif di sini. So, gerbang Dark Limbo muncul di depan Dimas dan terdengar sebuah suara yang membujuk Dimas untuk masuk ke dalam gerbang itu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang sedang dia miliki sekarang. Dimas terbujuk lalu masuk ke dalam situ. Rey lalu datang, tapi semuanya udah terlambat. Dimas udah terlanjur masuk ke dalam Dark Limbo itu yang ternyata isinya adalah semacam labirin. Lalu beberapa saat kemudian, dari dalam gerbang Dark Limbo itu muncul topeng besi. Dan aku ingatkan lagi ya, ini terjadi di dalam Limbo Power Stone kuning. Lagi-lagi, jelas ada sesuatu antara topeng besi dengan Power Stone kuning, cuman aku masih belum tahu apa. Dan di beberapa adegan sebelumnya juga kita sempat diperlihatkan, di saat gerbang Dark Limbo ini mulai muncul di dalam Power Stone kuning, topeng besi ini merasa tubuhnya kesakitan. Dia bilang, tubuhku sakit, rasanya seperti ada yang memanggilku. Lalu setelah itu dia muncul keluar dari dalam Dark Limbo di dalam Power Stone kuning. Apa ini? Ada apa ini? Ceritanya makin seru banget. Feelingku bilang ini ada hubungan dengan kesatria Torga di masa lalu. Soalnya ini udah disebut 2 kali di episode ini. Roh harimau yang ada di dalam Power Stone itu adalah perwujudan para kesatria Torga di masa lalu. Sementara Dark Limbo itu adalah berisi energi-energi kesedihan para kesatria Torga di masa lalu. Jadi kayaknya ada hubungannya dengan itu. Atau mungkin topeng besi adalah kesatria Torga di masa lalu. Apa iya sih? Bentar, kalau topeng besi adalah kesatria Torga di masa lalu, berarti dia bukan dari zaman sekarang, berarti dia dari zaman yang lalu, mungkin dia dibawa dengan portal waktu, atau mungkin dia sebenarnya adalah kesatria yang sudah sangat tua umurnya. Bisa jadi ya. Episode selanjutnya kayaknya makin menarik ya. Semoga aja diungkaplah setidaknya sedikit-sedikit, tipis-tipis pun nggak apa-apa di episode selanjutnya lah ya. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.